Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai strategi pemerintahan dalam meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Di sini saya Muhammad Hanif dengan NIM 18724106 dan teman saya Iltizam Muhammad Hasan dengan NIM 1872411074. Pertama yaitu ada latar belakang. Di sini, perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce telah berkembang secara signifikan di era digital. Hal ini membuka peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, potensi ini masih belum dimanfaatkan secara optimal, mengingat tantangan dalam pengaturan dan pengawasan perpajakan di sektor digital. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah yaitu bagaimana regulasi perpajakan di sektor perdagangan elektronik di Indonesia. Selanjutnya, apa saja strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini? Lalu yang terakhir, tantangan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut dan bagaimana solusinya? Tujuan dari eh, presentasi kali ini yaitu yang pertama menganalisis regulasi terkait perpajakan di sektor digital. Yang kedua, mengidentifikasi strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan dalam implementasi strategi. Lalu ada regulasi. Regulasi terkait pajak digital. Yang pertama, PMK nomor 48 atau PMK nomor 03 tahun 2020 yang mengatur tata cara menunjuk platform digital sebagai pemungut, pemungutan dan pelaporan PPN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyediakan payung hukum untuk pajak transaksi digital dan kebijakan keuangan negara terkait digitalisasi. Yang ketiga, OECD BEPS Framework, yaitu kerangka kerja internasional untuk mencegah penghindaran pajak terutama pada transaksi lintas negara. Lalu selanjutnya ada strategi. Yang pertama adalah memperkuat regulasi. Menerbitkan aturan yang komprehensif untuk mencakup berbagai jenis transaksi digital, termasuk perdagangan barang, jasa, dan konten digital. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi. Menggunakan sistem big data untuk melacak transaksi yang tidak dilaporkan. Lalu, pengembangan sistem perpajakan berbasis digital untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Yang ketiga, ada kerjasama internasional. Indonesia bergabung dalam OECD Inclusive Framework untuk menciptakan mekanisme perpajakan lintas negara. Lalu yang terakhir ada sosialisasi dan edukasi. Memberikan pelatihan dan informasi kepada pelaku usaha digital tentang kewajiban pajak mereka. Lalu selanjutnya ada implementasi. Berikut adalah contoh-contoh implementasi pajak digital di Indonesia. Yang pertama ada penunjukan platform digital sebagai pemungut PPN. Pemerintah Indonesia melalui PMK nomor 48/PMK.03/2020 telah menunjukkan platform-platform digital baik lokal maupun internasional sebagai pemungut, pelapor, dan penyetor PPN sebesar 11%. Lalu yang kedua ada pengawasan transaksi digital melalui teknologi. Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan big data untuk memantau transaksi digital secara real time. Lalu yang ketiga ada penerapan tarif PPN 11% pada transaksi digital. Layanan streaming seperti Netflix dan Spotify dikenakan PPN 11% untuk langganan bulanan pengguna. Lalu yang keempat ada sosialisasi kepada pelaku usaha digital. Pemerintah melakukan edukasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM digital tentang kewajiban pajak melalui program pelatihan dan media digital. Lalu yang kelima ada peningkatan penerimaan negara. Pada tahun 2021, pemerintah mencatat penerimaan sebesar 4,5 triliun rupiah dari pajak digital. Angka ini terus meningkat setelah tarif PPN naik menjadi 11% pada tahun 2022. Lalu yang terakhir ada kolaborasi dengan platform internasional. Untuk transaksi lintas negara, pemerintah bekerjasama dengan platform internasional seperti Amazon dan Google untuk memastikan pelaksanaan kewajiban pajak sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Lalu ada tantangan dan solusi. Tantangannya, yang pertama ada kesadaran pajak rendah. Lalu ada banyak pelaku UMKM digital yang belum memahami kewajiban pajak mereka. Lalu teknologi yang belum merata.
Keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil menghambat pelaporan pelaporan digital. Lalu transaksi lintas negara, sulitnya melacak transaksi yang melibatkan platform asing tanpa kerjasama internasional, kompleksitas regulasi, dan regulasi pajak yang terus berkembang dapat membingungkan wajib pajak. Lalu, adapun solusi dan rekomendasi. Yang pertama ada peningkatan infrastruktur, pengembangan sistem pelaporan pajak berbasis digital yang mudah diakses di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua ada kolaborasi global, itu memperluas kerjasama dengan negara lain untuk melacak transaksi lintas negara. Lalu yang ketiga ada insentif untuk kepatuhan, memberikan potongan pajak atau fasilitas khusus bagi pelaku usaha yang patuh membayar pajak. Lalu yang terakhir ada sosialisasi massal, kampanye melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Penerapan pajak digital di Indonesia adalah langkah maju dalam mengoptimalkan penerimaan negara di era digital. Meski menghadapi berbagai tantangan, pemerintah terus mengupayakan solusi inovatif melalui penguatan regulasi, teknologi, dan kerjasama internasional. Dengan pendekatan yang tepat, penerimaan pajak dari e-commerce dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara. Berikut adalah referensi yang saya dan teman saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.